Halo Mang Cek Bicek, jalan-jalan ke Lemabang, jangan lupa beli ceker. Kita lagi adu di podcast Bahasa Palembang dengan aku Cek Nia Keker. Asik. Hari ini aku membawa bintang tamu yang pasti masih muda, belaga, ya konten kreator, filmmaker, pembuat video klip, dan juga yang pasti tidak kaleng-kaleng lah ya penghasilannya yeah. Inilah dia Iqbal Kibul. Halo semuanya. Halo Iqbal, sehat ya? Sehat alhamdulillah. Makin hari makin maju caknya rambut tuh. Iya. Makin maju. Nah jadi mungkin Mang Cek Bicek sudah tahu lah pasti Iqbal Kibul ini merupakan konten kreator sekaligus juga founder dari Selontok Fish dan juga masuk juga di dalam Selontok Fish itu dewek ya. Betul. Nah aku tuh penasaran sebenarnya Selontok Fish. Apa sih namanya Selontok Fish gitu ya? Langsung beda kita tanya ya. Iya. Nah, langsung berarti ke pertanyaan itu ya. Iya langsung baiklah kita nggak basa-basi. Iya, mungkin teman-teman yang nonton pernah dengar kali ya. Kami ini konten kreator yang pakai bahasa Palembang, sketsa komedi bahasa Palembang, namanya Selontok Fish. Nah, buat artis Selontok Fish itu dewek, sebenarnya dari filosofi kami tuh galak mancing, Cek, hobi mancing. Oh, tim kami itu mancing keributan? Bukan. Oh, bukan. Mancing iwak dong. Oh, mancing iwak. Sebenarnya bukan iwak, lebih ke kami tuh mancingnya mancing udang. Jadi kan di Selontok Fish itu kan banyak banyak kru, banyak tim ya. Cuman dulu tuh aku dan teman-teman mungkin nonton tahu namanya Madon. Ya. Seorang makhluk mitologi itu namanya Madon. Dia Madon itu Iqbal Madon. Nah, aku dengan Madon nih sepupuan, Cek. Bapak kami beradean. Iya. Cuma mirip ya? Iya, dia kan dia lebih ke dalam keluarga Senggokong kalau si Madon mirip. Nah, iya. Jadi si Madon itu tuh sepupuan kami. Nah, kami itu dulu emang waktu kecil waktu kecil itu emang galak hobi mancing. Cuman targetnya tuh udang, Cek. Oh, udang. Iya, mancingnya di Sungi Musi. Sebutannya tuh kami tuh biasa mancingnya tuh enggak tahu, Cek, tahu ada daerah pabrik es. Oh iya, pernah. Kami nyebutnya Kemcu, dekat Lawang Kidul. Oh, di situ. Iya, kan di Sungi, di pinggir, di dekat kapal-kapal. Itu tuh tempatnya tuh pabrik es untuk iwak-iwak iwak-iwak wong yang galak. Kapal-kapal datang itu ada kan bawa iwak kan. Nah, itu kan butuh batu es kan. Iya, benar. Nah, buat biar seger ya. Nah, di situ ngambeknya. Di pabrik es itu di dekat Kuto. Nah, di situ tuh boleh mancing di situ, asal enggak nganggu pabrik es itu kan. Jadi kami mancing tuh targetnya udang. Targetnya tuh udang mancingnya tuh. Nah, targetnya tuh udang. Jadi misalnya kami mancing ada iwak yang tidak kami harap atau iwak zong. Yalah iwak selontok itu. Oh, emang iwak selontok ini enggak pacak enggak pacak dipiara, enggak pacak dimakan. Enggak bisa dikonsumsi, setahu aku Karena bentuknya itu jelek juga iwaknya sebenarnya. Ya Cak Madon lah bentuknya. Jadi iwak selontok. Jadi iwak itu tuh sebenarnya iwak pengganggu. Jadi kami itu kan targetnya udang ya. Nah, dapatnya iwak selontok. Jadi kami ringam dengan iwak ini. Karena apa? Karena dia tuh makannya tuh negok. Itu nah. Makan negok maksudnya? Negok itu nyedot ke sampai ke organ tubuhnya. Oh. Jadi kan misalnya kita mancing mancing ikan. Nah, kita dapat ikan, anggaplah ikan juaro, ikan seluang, ikan apa yang ada di Palembang ini. Kita ngelepasnya mudah karena kan dari kail itu kan tinggal cabut Nah, kalau iwak selontok tuh dia masuk ke badan dia. Jadi kita mukanya itu susah. Ya, jadi harus kita ngorbanin pancingannya atau kita pun harus melah badan si iwak selontok itu biar kail pancing kita bisa dapat lagi. Jadi ketika dapat iwak ini galak banting-banting ke galak kami. Karena ringam dengan iwak yang tidak diharapin. Baiklah pemirsa, inilah tutorial memancing yang baik dan benar. Terus. Jadi ini sebenarnya Selontok Fish adalah channel memancing gitu. Jadi kayak intinya benci dengan iwak ini. Balik lagi, iwak ini bukan iwak target. Nah, jadi kalau kita dapat iwak selontok selontok ini. Jadi ringam kami itu dengan iwak ini kan. Iya, pengganggu lah iwak ini. Sudah. Jadi itu hobi kami. Nah, ada suatu konten di mana aku sama Madon ada konten dulu tuh di kontennya tuh belum ada dulu Selontok Fish. Oh, Belakate itu. Belakate dulu. Konten biasa kamu berdua, Sebutannya tuh aku konten Iqbal Kibul. Aku kan dari 2015 bikin konten. Berarti kalau sekarang 10 tahun ya, satu dekade. Allah, lah tamat sekolah kayaknya SD. Iya benar, kalau lah tamat SD. Dulu
Aku tuh SMA Cek buat konten, bikin konten SMA bareng kawan-kawan SMA. Nah kalau di rumah aku bikin sama Madon. Kalau di rumah bikinnya sama Madon. Aku dengan Madon tuh ada konten judulnya Perkara Ngelem. Ini cerita kontennya ya. Iya, cerita konten. Jadi cerita konten itu aku ngajak Madon untuk mancing. Nah karena mancing itu target kami udang biasanya di dunia nyata. Karena ini kami bikin kontennya komedi. Jadi aku tuh ngomong dengan Madon, Cek ini, Madon mancing iwak selontok Nah, Cek lah tahu kan, kalau iwak selontok itu bukan target Iya, benar. Jadi di komedi kebae, kalau misalnya Madon mancing terlalu biasa kan, jadi ku plesetnya jadi kayak Madon mancing iwak selontok Saya itu nah, akhirnya Madon ngomong di konten itu, agak dulu bal aku nak ngelem kata dia kan. Nah orang-orang tuh mikirnya tuh, oh kau nih ngelem yang itu nah, yang negatif lah yang negatif ya. Ternyata no kau ngelem kunjuk tomak kau aja, kunjuk tahu lah aja dia. Pas kami ngerebek Madon yang mana emaknya tuh Madon tuh lah yang berjilbab waktu itu. Cek masih bisa tonton videonya, judulnya Perkara Ngelem. Itu itu di konten kami, di konten Iqbal Kibul. Di Iqbal Kibul. Akhirnya kami gebui Madon, aku dengan mamanya Madon gebui dia, mama yang godek itu. Kami gebui dia, aku nilai ngelem sepatu. Oh, ngelem sepatu. Ya sudah lah, nanggung gebui lagi. Itu endingnya kan. Iya, endingnya. Nah, itu cerita kontennya. Nah, yang komen itu banyakan yang komen tuh, lah aku lah lama udah denger kata iwak selontok. Oh, iwak legenian itu. Iya. Jadi dapat ciri khas lah dari konten itu tuh. Karena komennya tuh ngomongin tentang selontok. Udah, akhirnya aku ngomong sama Madon, dia aku Don. Kau ini kan bukan seneng dengan kau kau tuh buat Instagram aja akunya biar orang tuh follow kau. Aku ada Instagram aja dia. Apa nama Instagram kau? Apa Mamas Jambang apa nama dia tuh? Aku lupa Cek. Pokoknya aneh lah nama akunnya si Madon tuh. Budak alay dah. Mamas Jambang, Mamas Godek. Dah Cek ini Ben. Kau ganti nama Instagram kau Don Selontok. Biar ada ciri khas aku Iqbal Kibul Don Selontok. Nah Don Selontok ya sudah aku ganti nama Instagram aku. Akhirnya digantinya Don Selontok. Mulai dari situ kami bikin konten terus, karena waktu kami bikin konten juga sering ngomong sebutan iwak selontok, kebiasaan ngomong selontok tuh. Misalnya kayak Ucil kita mancing iwak selontok sering ngomong itu. Iya. Kita nyate iwak selontok malam ini itu. Nah, padahal jadi jargon itu Iya, jadi jargon bener. Nah, jadi jargon akhirnya aku dengan Madon akhirnya kami ngajak tim lain. Yalah aku ngajak Ucil yang mana masih keluarga aku juga. Iya. Ucil sama Kak Faisal. Iya, Dolor juga Faisal. Dolor juga. Jadi berempat kami itu kan formasi kami. Banyak bacaan Dolor berarti. Iya, sebenarnya oleh karena rumah dekat sih. Rumah dekat dan mereka satu visi lah dengan aku kan. Akhirnya kami buat tim, kita buat nama tim karena sebenarnya nama Instagram kami kan Iqbal Kibul. Harusnya kan yang aku up tuh kan akunya, Iqbalnya. Tapi yang aku up ke tuh si Madon. Akhirnya orang tuh agak bingung dulu tuh. Malah nama Iqbal dipanggil Madon dipanggil Iqbal gitu. Iya, betul. Jadi kita bikin tim lah karena ini udah ngetim, bukan aku pribadi lagi, bukan seorang konten kreator atau selebgram dewean. Jadi kayak buat tim. Namanya apalah nama tim kita ya. Di Faisal kita kan sering nyebut selontok nama kita. Tim selontok itu kan. Sebenarnya kami itu dulu ada trio. Aku Madon Ucil tuh sebutan kami tuh tim kami tuh dulu. Nah, ini banyak tak tahu Cuman sekali itulah kami sebut di konten. Yalah trio pelor. Tigo pelor. Tigo pelor. Iya dulu. Ngapa Nggak tahu karena kami nggak tahu ngapa bingung juga ngapa namanya itu. Jadi akhirnya kami karena Kak Faisal udah join juga, kami berempat. Jadi namanya adalah selontok apa dalam sebutannya tim selontok. Iya. Akhirnya kami bikin namanya selontok fish. Nah kata kita namanya selontok fish. Itu lebih agak bocil-bocil di kampung tuh salam selontok fish. Pokoknya jargon baik dulu tuh. Nah teman-teman tuh ngira selontok fish tuh yang fish ini. Ya ternyata nanggung kan selontok kan ikan ya. Selontok fish ikan selontok kayak itu. Nah jadi akhirnya namanya jadi selontok fish. Mulai dari situ 2018 apa 2017 kalau tidak salah kami kebentuk berempat itu. Berarti 2 tahun setelah Iqbal aktif di media sosial karena pas Iqbal bikin konten tuh 2015, 16, 17
itu kalau tidak salah followers Iqbal tuh cuma sampai 3.000 dari nol bikin konten. Setelah itu sebenarnya awal-awal bikin IG tidak ada bikin konten, post foto-foto alay dulu tuh kan. Ya lah, budak-budak alay ya. Budak-budak SMA dulu tuh kan. Awal-awal IG hype nanti dulu tuh Cek. Iya. Tapi aneh enggak nama akunnya? Aku ya dulu Iqbal Cayang Celalu apa? Itu Facebook. Facebook. Iqbal Budak Cetia kalau salah. Ya itu. Serius? Iya. Dulu di Facebook. Budak Iqbal Budak Setia Selalu. Nah, ingat sumpah demi Allah, itu nama Facebook aku dulu. Jadi kalau Madon Cayang Cemua. Madon itu, Madon Cayang semua. Apa Uchiha Madon lupa aku. Sama kalau Ucil Budak Gokil lah. Pokoknya itu nama Facebook dulu ala-ala ya, Bang. Nah, kalau di Instagram dulu tuh pakai nomor, Cek. Nama aku tuh Muh Iqbal 77. Muh Iqbal 77. Ribet ya. Kenapa bisa berubah jadi Iqbal Kibul itu? Nah, kalau aku tuh kan 2015 itu pas lihat Instagram itu banyakan orang-orang tuh bikin nama kayak ada ciri khas itu Nace. Dulu tuh kan 2015 lagi hype nian namanya Pitgram, Indo Pitgram, video Indo Pitgram. Iya, betul. Nah, aku tuh terinspirasi pas nonton konten mereka. Ketika aku lihat, cak mana cara mereka bikin konten ini ya? Karena udah kasih tutorialnya, Cek. Kayak bikin tidak ngedit sekarang ya? Iya, sekarang kan banyak tutorialnya. Iya, banyak tuh. Kalau dulu katik nian kayak nak buat apa tuh ngedit video cak mano, ini cak mano, ngerekam cak mano. Akhirnya aku belajar dewe dari YouTube. Nah, pas Indopitgram itu lagi hype nian, aku tuh pada saat nonton terhibur dan penasaran cak mano cara buatnya. Akhirnya aku ngulik lah ibarat kata tuh. Ngulik cak mano cara ngeditnya. Nah, ternyata di Palembang ada komunitas juga namanya Palpitgram, regionalnya cak itu. Palpitgram. Akhirnya aku dari situ orang Palembang kalau tuh mereka bikin konten yang cak Indopitgram tapi pakai bahasa Palembang. Wah, keren ya aku ini kan. Nah, yolah di situ ada dulu yang legend sampai sekarang mungkin tahu teman-teman namanya si Konyols. Iya, Juju Onyol. Nah, dia tuh dulu yang paling hype lah pada saat itu. Nah, dia tuh bikin tutorial cara ngedit video. Akhirnya aku ikutin tutorial dia. Dan ketika aku tahu tutorialnya, ternyata simple ya bikin cak ini, cuman butuh modal laptop dulu tuh. Waktu itu. Iya, dulu pakai kerot juga ya pakai laptop. Kayak laptop, karena pakai HP. Malah dulu sebenarnya pakai HP duluan, pakai InShot kalau tidak salah nama aplikasinya. Dulu. Jadi nyobonya di HP. Aku ingat dulu HP aku tuh masih 5 megapiksel. Ini apa tuh? Resolusinya 720 HP-nya. Oppo Neo 3 kalau tidak salah. Dulu tuh. Jadi aku coba langsung ke edit pakai InShot. Ku posting. Ternyata teman-teman aku yang nonton tuh senang. Woi, boleh lah kau berani kau bikin konten ini, lanjut tibal. Nah, tapi konten lucu awalnya. Konten lucu langsung karena ngikuti Indopitgram. Dulu tuh. Tapi karena di situ masih ada tulisan Made It by InShot. Karena kan ada watermark besar ya. Kadang dulu ada Made It Kin Master kalau sekarang. Akhirnya aku hapus video InShot tuh. Akhirnya kalau misalnya edit pakai laptop ternyata kate watermark. Kate tulisan. Iya, kate copyright-nya kan. Akhirnya aku buat sampai sekarang sebenarnya bisa tonton video kalau scroll IG aku sampai bawah judulnya Pria Jantan. Nah, itu pertama kali aku bikin sama budak-budak SMA di Bukit Siguntang, aku inget nian pakai HP. Akhirnya itu editnya pakai laptop. Itu konten pertama bukan? Konten kedua ya. Pertama InShot cuman ku hapus karena ada tadi kan ada watermark. Yang pertama tuh aku masih inget juga ceritanya tentang tipe-tipe pemakai minyak wangi kalau dulu tuh. Kalau misalnya awal bulan pakai minyak wangi yang mahal, pertengahan bulan pakai kiss spray, terakhir bulan pakai lucu pokoknya. Iya. Nah, cuman akhirnya aku bikin yang Pria Jantan itu tentang kayak nonton videonya yang cak mano ya. Jadi disitulah aku mulai belajar pakai HP, bikin terus sama teman-teman SMA dulu tuh. Setelah itu yalah tadi ketika aku tamat sekolah, akhirnya aku pas zaman kuliah nak masuk kuliah, Yola ngajak Madon buat di kampung. Nah, disitulah mulai ketika followers aku cuman sampai 3.000 pada saat itu waktu 2015 ke 2017. Ketika ngajak Madon, nah disitulah naik nian. Iya. Naik nian ketika ngajak si Sunggokong ini. Jadi naik videonya. Memang mukanya agak unik ya. Iya, agak unik. Memang caknya memang budak jadi bantalan ya berarti kalau di ini ya. Iya. Jadi punchline. Jadi punchline ya di kontennya. Nah, itu kan waktu dari transisi dari Kediri sendiri waktu konten dengan apa? Dengan siapa namanya? Madon, ngetim. Dengan Madon. Pasti kan ada sesuatu hal yang tidak cocok, enggak sih?
biasanya kan galak konten dewek nih. Iya. Tiba-tiba ngajak rewang gitu kan. Ada kendalanya udah di situ. Oh iya, sebenarnya Cek ini Cek, kalau awal-awal ya, aku tuh lebih seneng proses buatnya, seneng di belakang layarnya. Aku seneng ngambil gambarnya, aku seneng editnya. Nah Madon tuh ibarat kata tuh aktornya. Jadi aku tuh tidak bisa, karena misalnya aku butuh adegan nyampak, nah di aku tuh tidak lucu. Oh. Cuman di Madon lucu nian. Nah, terkadang Madon tuh dulu lebih ke actingnya, dia kaku. Karena dia tuh sebenarnya omongnya introvert. Dia tidak perlu banyak omongnya, pendiam be. Diam-diam nanya, "Bal, WC di mana aku nak?" Biasa Cek itu. Iya, kadang kalau misalnya kita ngobrol sama dia, diam be. Nanya, "Bal, WC mana, Bal?" Oh. Udah tahu sakit perut dia kali ya. Pokoknya diam tuh lah, kebanyakan diam. Cuman kalau diajak ngobrol duluan ngomong. Nah, Madon tuh paling kendalanya waktu awal-awal tuh Madon actingnya kaku. Actingnya kaku terus tuh kadang kalau dulu ya awal-awalnya Madon tuh tidak galak bikin konten dulu tuh malah. Ku pakso. Awalnya tuh aku ngajak dia bikin video tentang bangunin sahur. Tentang bangunin sahur. Itu pun karena aku todong lah waktu kayak Madon tuh dia tuh kan jarang ya mampir ke Kuto ya. Karena dia tinggal di Limoilir dulu tuh. Dia jago warnet dulu tuh. Akhirnya dia pernah mampir ke tempat kami. Nah, aja Don, melok be Don bikin video Don. Dulu tuh bukan konten sebutannya kami tuh. Bikin video. Video apa bal lo jadi. Melok bae aja akunya. Kau bilang be sahur. Ya sudah. Dah, dia tuh nak cepet selesai be. Lama nian jadi Madon kan enggak selesai. Akhirnya ketika video yang Madon pertama kali ikut yang bangunin sahur itu disenengi kawan-kawan aku SMA, bal ajak lagi be bal Madon tuh bal lucu bal lo jadi ya. Iya. Sudah ya aku. Wajak lagi lah di bangunin sahur yang kedua. Konten bangunin sahur yang kedua. Nah di situ Madon tuh tidak datang ke rumah, kami jemput dia ke Limoilir. Nah di situ pun dia lesu kayak, aku nak main PB aku jadi. Cak itu. Ya agak dipaksa kan, kendala aja kan. Akhirnya kayak paksa, akhirnya melok lagi. Masih nanya kapan selesai lamunian doji Madon nih, ulang-ulang terus ya di Madon kan. Don mana ini jelek, kau actingnya jelek ya aku. Sudah akhirnya selesai, kami antar dia balik. Nah, ketika itu agak susah Madon dihubungi karena dia punya HP, dia cuma di warnet bae tok. Dia tidak punya WA, dia tidak punya BBM kalau zaman dulu tuh. Jadi ngomongnya lewat Facebook. Facebook juga jarang aktif. Jadi Facebook yang cayang selalu tadi itu ya. Malah ganti itu waktu dia SD. Gak salah namanya Muhammad Ramadan bae kalau tidak salah ya nama Facebooknya ya. Cuman apa tuh? Akhirnya kami susah ngajak Madon. Jadi aku dulu Samucil yang semangatnya dulu kan aku Samucil. Nah akhirnya si Madon ini Cek apa tuh kami udah di waktu dionyo di warnet. Nah karena video kami upload di Instagram dan banyak penontonnya, jadi budak-budak warnet itu nyingok Madon. Dia bilang ini yang di konten Iqbal Kibul itu ya jadi awal-awalnya itu tuh. Nah iya kata Madon ya, wah lucunya ya ini ya jadi Cek itu. Nah gara-gara itu akhirnya Madon, wah terkenal aku nih. Kayak tenang, wah aku nih dikenal luang. Dia ngerasa ke iya, gara video itu. Ngerasa energi dia tuh bahasanya aku nih ngehibur wong dan lain-lain. Akhirnya dia ngechat aku di Facebook, Bal kapan kita bikin video lagi. Wow jadi aku semangat nian. Dari situlah dia memutuskan untuk resign menjadi penjaga warnet. Dan bergabung full time dengan Selontok Pi. Malah sebenarnya dia tuh pengangguran pada saat itu. Karena aku kuliah Cek waktu itu. Aku kuliah waktu itu. Jadi banyak anak aku kuliah, emang dia tuh lagi pasnya dia tuh lah sudah kayak warnet itu lah mulai sepi, lah mulai nak tutup juga waktu itu. Jadi kayak momennya pasnian ya. Jadi dia nganggur. Nah, waktu nganggur kadang aku ajak konten. Cuman ya dia di kampung di rumah kami dia emang diurus karena kan Madon sebenarnya tim catu. Jadi di rumah aku tuh keluarga kami galau. Jadi Madon tuh tinggal sama bibi. Kalau dulu kan dia tinggal sama bibinya dari keluarga ibunya. Kalau di sini dia tinggal sama keluarga bibi dari ayahnya. Itu akhirnya dia ditinggal di situ sampai sekarang. Begitu akhirnya. Tapi sampai sekarang akhirnya dia dikenal luang ya. Dikenal Iqbal orang. juga dikenal luang. Nah, terus boleh nanya dak sih? Jadi kan 10 tahun nih, dalam 10 tahun. Pasti kan sudah ada lah ya penghasilan dari itu. Boleh dak di-spill gitu tipis-tipis. Penghasilan dari mana bae dan berapa gitu. Nah, mungkin kawan-kawan di rumah kan pacak semangat lah ngonten atau bikin video. Karena motivasi bang sekarang sih itu ya. Iya, itu susahnya. Dikit-dikit duit. Jadi kalau untuk penghasilan, kalau aku ceritain dulu kami tuh baru dapat penghasilan dari berkarya 2015. Aku pribadi 2015 ke 2018 bahkan kami tuh baru dapat
penghasilan tuh di 2019 sebenarnya. Dari endorse. Oke, berarti 1 tahun proses itu ya. Ya, tidak langsung serta-merta konten langsung dapat duit ya. Tidak, prosesnya panjang nih. Ada proses di situ. Jadi kami itu dulu dapat endorse. Banyak nih kalau diceritain. Jadi kami itu dulu dapat endorse. Endorse tuh dulu dibayarnya murah loh, Cek. Kami kan followers. Itu kan masih di Iqbal Kibul ya. Konten kami meskipun IG kami itu kan IG aku tuh kan udah banyak followersnya ya. Jadi kami tetap video selontok fish itu diuploadnya di Iqbal Kibul masih. Cuman di YouTube kami upload juga. Itu nah, karena followers Iqbal Kibul lah banyak. Kami belum buat apa tuh namanya? Akun selontok belum buat. Di YouTube baru, di IG belum. Jadi di IG tuh followersnya banyak, orang-orang banyak endorse-nya di Iqbal Kibul. Nah, aku ingat kan dulu endorse pertama kali aku itu dibayar 350.000. Berempat. Kayak berempat tuh, jadi 350 itu untuk orang 4. Iya. Dan itu kami sebenarnya tahu harganya. Iya, karena baru tadi ya. Nyebut bae. Asal nyebut bae. Berapa ya biasanya? 3,5 B yuk ya. Itu ya. Iya. Ya sudah. Cuman kami dulu tidak nganggep itu tuh jadi penghasilan, lebih ke kayak duitnya kami kumpulin untuk beli alat. Itu nah. Oh, untuk nambahin alat-alat untuk shoot. Iya, untuk syuting, beli kamera, beli untuk sound dan lain-lain. Jadi duit-duit endorse tuh kami kami kumpulin. Karena budak-budak tuh kayak Iqbal, Madon, Ucil, Faisal dulu kami 4 kan. Nah, kami tuh memang haus berkaryanya. Haus seneng dapat likes, seneng dapat komen. Apresiasi lah. Iya, senengnya di situ. Jadi tidak ada mikirin duit sama sekali. Karena ya aku masih kuliah, alhamdulillah masih ditanggung wong tua. Kak Faisal dia begawe di cosplay, dia dapat penghasilan di situ. Ucil juga dia begawe jadi fotografer di salah satu wedding. Kalau Ucil, kalau Madon yang nganggur. Cuman Madon dibantu kan. Cuman dia yang nganggur ya. Iya, oke. Jadi memang karena dia juga akhirnya tidak nyusai wong lah ibarat kata, jadi dibiayai lah ibarat kata tuh. Dan itu awal pertama kali kami dapat endorse. Setelah itu kebanyakan memang dari Instagram tuh endorse lah, penghasilan endorse. Tapi semakin berjalannya waktu, semakin bertambahnya tahun, endorse naik. Tapi tetap masih ini kita kumpulin ya duitnya, kita kumpulin untuk beli alat, akhirnya upgrade, beli komputer, beli ini segala macam. Jadi akhirnya kan udah tuh sudah lengkap nih, alat sudah lengkap, kamera sudah aman, gambarnya udah bagus. Karena kan kami tuh lebih ke akunya sih, aku idealis dengan kualitas. Iya. Sebenarnya konten bisa lewat HP kan. Aku pokoknya. Jadi kalau ngedit pakai laptop, pakai PC. Pakai PC ya. Atau kameranya pakai mirrorless, lensanya yang ini segala macam. Karena aku belajar dari komunitas film. Aku ikut komunitas film, Cek. Jadi nyingok kualitas film tuh kayaknya aku bikin film ya itu kan. Akhirnya pelajaran yang dari film aku terapi di konten. Itu mati mah. Pantaslah bagus sih yang videonya. Jadi akhirnya kami tuh 2021 atau 2022 akhirnya kami penghasilan dari endorse tuh kami bagiin. Jadi setiap ada duit dari endorse itu kami bagi-bagi persen gitu. Nah, sesuai job desk. Yang pasti aku yang paling besar. Karena aku leadernya, produsernya, sutradaranya dan lain-lain. Dan akhirnya kami sebenarnya kalau di Selontok tuh formasinya ada 4 dulu tuh. Iqbal sama Faisal ini pemikirnya. Jadi kami yang buat cerita, kami yang bikin konsep. Kalau untuk urusan visual dan lain-lain itu aku. Terus kalau Ucil itu kameramennya dan Madon jadi aktornya. Akhirnya kami ngajak-ngajak yang lain juga. Jadi budak-budak kampung tuh yang nganggur, yang tamat SMA kami ajak untuk jadi kameramen. Kami ajak untuk jadi yang nganu lighting, nganu sound. Jadi wong-wong kampung itu diberdayakan Iya, ya. Jadi kalau aku nganggap Iqbal ini membuka lapangan kerja ya, Betul. Untuk wong kampung itu ya. Luar biasa ya. Jadi akhirnya mereka ada pekerjaan. Kalau dulu tuh dulu masih berkarya baik, Cek. Karena mereka kan masih belum ada pekerjaan tetap ya. Jadi aku ngajak mereka tuh ini nih berkarya, ada kate duitnya. Kalau ada duitnya, kalau misalnya ada endorse baik jakunya kan, Cek itu ke mereka. Ya mereka seneng belajarnya ternyata. Ya kameramen kami itu ada yang namanya Topik itu, dia tuh udah tamat SD loh, Cek. Tapi dianya bisa jadi kameramen kami. Karena dia ada kemauan belajar kamera. Itu nah. Karena kan ini kan ilmu tidak dipelajarin di sekolah ya, tapi bisa dipelajarin diulik kalau misal memang dari dirinya ada kemauan. Kami
ajarin dia untuk mengoperasikan kamera gitu. Nah, jadi akhirnya jadi kameramen tetap kami si Topik itu kan. Nah, setelah itu dapat duit dari endorse. Nah, sebenarnya kalau penghasilan yang tetap nian itu mulai mungkin cek tidak percaya baru 2024 ini. Iya. Iya. Serius. Di awal 2024. Oke. Penghasilan tetap tuh maksudnya dari? Penghasilan tetap dari YouTube. Dari YouTube. Wah, pasti besar Ya, sebenarnya kami tuh dari YouTube tuh dapat duitnya dari awal kami buat YouTube setelah monetisasi, cuman kecil dia duitnya. Karena kami tuh jarang upload. Kenapa jarang upload? Ngeditnya lama. Iya, karena pakai karena sebulan sekali. Karena kan video itu kan harus panjang ya. Iya, betul. Sedangkan kami itu malah fokus di Instagram, bikin video endorse bae, bikin video yang singkat bae. Nah, di YouTube tuh harus panjang. Nah, sekarang alhamdulillah ada YouTube Short. YouTube vertikal. Berapa sih pendapatannya dari YouTube itu? Berapa ya? 2 digit lah ya. 200 biaya berarti berapa ya? Sebenarnya kalau nak dibilang ya penghasilan itu tidak tetap. Karena ya dia setiap bulan tuh memang beda-beda penghasilan, setiap view-nya tuh tinggi apa tidak tuh tidak ini dia tuh tidak pasti. Betul. Jadi sebenarnya gambling juga kapan berapa penghasilannya. Cuman sebenarnya aku tuh kalau di YouTube tuh kalau ceritanya kayak ini. Jadi kami itu dulu 2023 kami tuh dapat kontrak dari tim YouTube-nya. Jadi waktu itu kan sekarang kan musim platform yang upload video portrait atau vertikal, yola dari TikTok. Nah, akhirnya si Instagram buat Reels. Si YouTube buat short. Nah, jadi tim YouTube itu dia pengen orang-orang yang berkonten di TikTok dan Reels itu berkarya juga di short. Itulah ada hashtag namanya nge-short bareng. Jadi kami konten kreator Palembang itu diundang oleh tim YouTube-nya langsung lewat agensi. Nah, agensi namanya Starhit kalau boleh sebut. Nah, Starhit itu ngajak kami untuk berkonten di YouTube Short. Konten kami original. Jadi kami ada target dalam 1 bulan harus ada 10 video yang diupload. Nah, jadi kami tuh dibayar lah istilahnya, bikin konten dibayar. Nah, pas nian aku tuh waktu zaman 2021 2022 tuh memang lagi vakum selontok. Karena aku harus tamat kuliah, masih kuliah ya. Jadi aku tidak ada konten nian selama setahun itu. Pas aku selesai tamat kuliah, dapatlah kontrak itu. Nah, jadi diundang itu. Nah, itulah ya hebatnya dari Selontok Fish ini, dari yang pasti dari Iqbal lah. Ya, dari konsisten tadi kan. Konsisten tadi. Walaupun awalnya dari iseng-iseng, ternyata sampai sekarang itu sudah menghasilkan, dan itu prosesnya panjang. Sekarang juga sudah merambah ke filmmaker dan juga membuat video klip, karena uang jingok hasil project dari Selontok Fish sendiri dari Iqbal Kibul. Nah, kira-kira nih harapan kedepannya untuk kawan-kawan yang baru memulai, ada enggak pesan-pesan untuk kawan-kawan? Jadi ya kalau di kami lanjut yang tadi kayak nanggung aku ngomong. Jadi jadi yang penghasilan dari YouTube tadi itu dari YouTube Short ya. Nah, itu dikontrak selama 6 bulan. Dikontrak selama 6 bulan, akhirnya ternyata dapat juga dari iklan AdSense. Nah, jadi kami itu dikontrak 6 bulan, digaji oleh Starhit, oleh agensi itu. Terus 6 bulan ke depannya kami dapat dari penghasilan AdSense. Nah, jadi penghasilan AdSense ya alhamdulillah dalam sebulan tuh bisa dikatakan dapat puluhan juta. Iya. Sudahlah, jadilah balik aku lah. Tapi kan dibagi sama tim kru aku tuh sekitar orang 8. Apalagi sekarang udah ngajak bocil-bocil juga. Dan bocil-bocil tuh dibayarnya per project. Jadi bukan serta-merta puluhan juta tuh untuk aku dewe tidak. Jadi untuk kru. Nah, tadi pertanyaan Cek harapan ya. Harapan tuh sebenarnya selalu sama omongan aku, yola kalau pengen buat konten jangan langsung mikir ke penghasilan, tapi pikir ke kamu tuh harus cinta dengan proses buatnya. Harus seneng dengan belajarnya, belajar mengoperasikan kamera, belajar buat ide, belajar buat cerita dan lain-lain. Maka dari itu kalau misalnya kalian ada kualitas, nanti kaget dipandang wong tulah biasanya. Wah, jadi mantap. cintai prosesnya. Mantap, luar biasa nih ya nih. Jadi emang Cik Bice, untuk kamu yang nak pengen memulai segala sesuatu tuh harus mencintai dulu prosesnya. Bukan tiba-tiba nak ujuk-ujuk dapat duit, Cik itu kan. Nah, baiklah, terima kasih untuk Iqbal Kibul, waktunya, manfaat nian pokoknya ilmu kita hari ini. Dan Mang Cik Bice di rumah jangan lupa terus saksi ke podcast Bahasa Palembang setiap Jumat pukul 13.30 ya, hanya di TVRI Sumatera Selatan. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.